Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia masih memberikan kita kesempatan untuk hadir menghadiri majelis ilmu. Dan tidak pula lupa kita sampaikan sholawat serta salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita kelak bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Pak Haji Sastro selaku CEO kami, kepada yang terhormat Pak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Wiyarso, kepada yang terhormat Ustadz Muhammad Siddiq, dan kepada yang terhormat pada staf-staf karyawan Absolute Group. Sebelum memulai tausiah, marilah kita membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, untuk acara selanjutnya, acara tausiah akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Siddiq. Kepada Ustadz, dipersilakan. Terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Haji Sastro SH selaku CEO PT Absolute Group. Yang saya hormati Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Wiyarso selaku direksi beserta seluruh jajaran direksi yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya. Para karyawan karyawati PT Absolute Group, baik yang offline maupun yang online dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya diberikan istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, selalu tiada bosan-bosannya kita mengucapkan alhamdulillah summal hamdulillah summal hamdulillah. Di dalam setiap keadaan seorang mukmin tiada lepas mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Selalu bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam juga selalu kita sampaikan di setiap saat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini kita akan membahas dengan tema filosofi lebah dalam Islam. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'min masalun nahlah, la ta'kulu illa tayyiban wa la tad'u illa tayyiban." Yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang beriman itu seperti binatang yang bernama lebah. La ta'kulu illa tayyiban. Ia tidak makan kecuali yang baik-baik saja. Wala tada'u illa tayyiban.
dan ia tidak mengeluarkan dalam dirinya kecuali yang baik-baik saja juga. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i dan lainnya. Bahkan ada hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim yang artinya Nabi bersabda, perumpamaan orang yang beriman itu bagaikan lebah. Redaksinya hampir sama tapi ada perbedaan sedikit. Perumpamaan orang beriman itu bagaikan lebah. Ia makan yang baik saja, ia mengeluarkan sesuatu dari dirinya kecuali yang baik saja, dan ia hinggap di tempat hanya yang baik saja, dan ia tidak pernah mematahkan dahan atau ranting yang dihinggapinya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, orang yang beriman itu mempunyai karakter yang spesial. Jadi orang yang beriman punya keistimewaan dalam karakternya. Karakter orang beriman ini adalah selalu mengeluarkan energi-energi positif dimanapun ia berada. Apapun tanggung jawabnya yang ia emban, kemanapun ia pergi, dimanapun ia berada, orang beriman itu akan selalu memberikan energi yang positif bagi dirinya dan sekitarnya. Sehingga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat benefit pada orang banyak. Itu orang yang paling bagus. Selalu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Kehadirannya ditunggu-tunggu. Bahkan kalau ia tidak hadir, orang-orang di sekitarnya sedih, seakan-akan ada yang kurang. Itu orang yang beriman karena selalu memberikan dampak yang positif bagi dirinya dan sekitarnya. Nah, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan orang beriman itu seperti lebah? Tentu mustahil kalau Nabi Muhammad iseng-iseng aja, tidak mungkin. Pasti ada hikmah pada binatang yang bernama lebah, di mana karakter orang beriman ada seperti pada binatang lebah. Yuk kita kaji. Yang pertama, lebah itu tidak akan makan, mengkonsumsi kecuali yang baik-baik saja. Lebah hanya mengambil saripati bunga yang menjadi bahan madu atau disebut nektar. Lebah hanya itu saja makannya, yang baik-baik saja. Nah, orang beriman pun demikian. Orang beriman hanya makan yang baik-baik saja. Bahkan di dalam Al-Quran Allah tambahkan, orang beriman tidak hanya makan yang baik saja, tapi dia pun harus makan yang halal. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 168, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan inna syaitana lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah 168, yang artinya ini Allah yang berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Oh, ini hitopnya semua manusia, apalagi orang beriman. Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, kulu mimma fil ardi, silakan kalian makan apa yang ada di muka bumi ini, tapi dengan dua syarat. Halalan tayyiba, harus yang halal dan harus yang thayyib. Halal secara agama, thayyib secara kesehatan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Artinya di luar dari dua syarat tadi. Kita konsumsi haram,
kita konsumsi nggak baik dalam kesehatan, itu mengikuti langkah-langkah setan. Orang beriman seperti lebah, hanya makan yang baik saja, ditambahi yang statusnya halal. Tidak boleh orang beriman makan yang haram, tidak boleh sama sekali. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian yang paling nyata. Al-Baqarah 168. Ayat ini mengajarkan kita agar kita mau apa saja yang kita konsumsi harus dua syarat ini jamaah. Kita makan ini baik enggak secara kesehatan. Yang kedua, ini halal enggak secara agama. Halal saja tapi tidak baik enggak boleh. Baik saja thayyib tapi enggak halal, apalagi baik tapi haram, enggak boleh. Halal tapi enggak baik dalam kesehatan, enggak boleh. Kayak gimana Ustadz halal tapi enggak baik? Misalnya kita punya uang beli ke material 2 kilo paku, halal enggak? Halal kita beli paku 2 kilo, lalu kita makan, kira-kira thayyib enggak? Bagus enggak? Enggak bagus dalam kesehatan. Paku 3 kilo digeremes-geremes saja, halal enggak? Halal duit kita, tapi tidak thayyib dalam kesehatan. Atau thayyib baik tapi enggak halal alias haram, kita makan tapi uangnya yang kita beli makanannya dari hasil yang haram, menipu, manipulasi, korupsi dan sebagainya, makanannya jadi haram. Ya, jadi orang beriman ini masya Allah, apa yang kita konsumsi harus ada dua syarat ini. Orang harus thayyib baik menurut kesehatan, dan kita juga harus halal menurut agama. Nih pelajaran dari binatang yang bernama lebah, masya Allah. Yang kedua, lebah tidak pernah mengeluarkan kecuali yang baik-baik saja. Contohnya, produksi lebah yang sangat terkenal adalah madu. Betul ya, madu hasil dari lebah. Kecuali madu yang satu itu beda lagi. Madu yang dihasilkan itu dari lebah. Bahkan produksinya selain madu apa? Ada yang mengatakan produksi lebah selain madu adalah royal jelly. Betul ya? Ada lagi bee pollen. Itu hasil daripada lebah. Semua produksi lebah mengandung kesehatan untuk manusia. Jadi yang dikeluarkan lebah itu sesuatu hal yang produktif dan positif. Orang beriman sama. Apa yang dikeluarkan orang beriman harus produktif dan harus positif. Ucapannya harus yang baik, perbuatannya harus yang bermanfaat. Itu karakter orang beriman. Jangan sampai ngaku saya beriman tapi bicaranya menyakiti hati orang lain, menggibah gosip-gosip orang lain, buka aib orang lain, menjatuhkan orang lain, ya, dan sebagainya dari akhlak-akhlak tercela dari lisan. Orang beriman lisannya akan keluar hanya yang baik, perbuatannya hanya yang baik. Ya, itu yang kedua, seperti lebah. Yang ketiga, lebah tidak akan hinggap kecuali di tempat yang baik-baik saja. Contohnya, lebah hanya ada di buah-buahan atau bunga-bunga, ya, mengambil saripatinya. Orang beriman sama. Orang beriman hanya ada di komunitas yang baik-baik saja. Orang beriman hanya ada di tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di tempat-tempat di mana tempat tersebut mengajak ibadah kepada Allah. Orang beriman adanya di diskotik. Ngapain? Pengajian, Pak. Ya, walaupun ada sebagian tapi kecil, sekian persen yang benar. Tapi umumnya kalau diskotik atau di semisalnya itu tempat-tempat kemaksiatan. Maka orang beriman menjauhi tempat-tempat yang dimurkai Allah. Justru sebaliknya, orang beriman akan senang, akan hobi kumpul di tempat-tempat yang mengajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini orang beriman semua, amin insyaallah. Karena tempat ini mengingatkan kita ibadah kepada Allah.
mengingatkan kita bagaimana kita cinta kepada Allah dan Rasulullah. Ya, bahkan apa? Orang kalau mau dilihat dia baik atau tidak, ada satu maqalah ulama mengatakan kalau kamu mau ngelihat bagaimana si fulan, lihatlah temannya siapa. Kalau temannya baik dia akan baik, kalau temannya buruk dia akan buruk. Kalau kita bergaul sama tukang minyak wangi, kita akan ke bawah wangi, walaupun kita bukan tukang minyak wangi, tapi gaulnya sama tukang minyak wangi, wangi juga kita. Ya, kita bergaul dengan tukang air, kebasahan juga ke bawah. Jadi kita bergaul sama orang-orang soleh, sama komunitas yang baik, kita akan terbawa energi positif. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang maaf-maaf yang tukang maksiat, komunitas-komunitas yang dimurkai Allah, maka kita akan terbawa energi negatifnya. Maka orang beriman haknya ada di tempat-tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga, tempat. 4 sajalah, sebenarnya banyak, 4 saja. Yang keempat, yang terakhir, lebah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim, lebah tidak pernah merusak batang atau dahan yang dihinggapinya oleh lebah tersebut. Jadi kalau ada dahan, ada batang, lebah ke situ itu nggak pernah mematahkannya. Cukup persinggahan sebentar, pergi lagi. Sama orang yang beriman, kemanapun dia berada, dia bukan menjadi seorang yang perusak. Mau di dalam kota, di luar kota, di satu kondisi apapun, dia bukan menjadi seorang yang perusak. Tapi sebaliknya, orang beriman menjadi pembaharu, orang yang mampu berdakwah, mengeluarkan energi positif bagi dirinya dan orang lain. Sehingga orang beriman punya karakter khusus. Ya, ucapannya mengandung makna, ada di satu tempat, tempat itu jadi mulia, dikasih amanah, amanah itu menjadi berkah karena diisi oleh orang-orang yang beriman. Nah, itulah karakter orang yang beriman, bagaikan lebah, nggak pernah merusak pada lingkungan yang ia ada di dalamnya. Siapa orang mengaku beriman tapi perusak, baik rusak rumah tangga, rusak pekerjaan, rusak komunitas dan sebagainya, itu bukan orang yang beriman. Orang yang beriman akan selalu menjadi orang-orang yang menuju perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Makanya ada satu maqalah, al-muhafadatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga sesuatu yang sudah baik sambil memperbaiki kekurangannya menuju yang lebih baik. Ya, jadi kita kalau sudah ada yang baik, kita pertahankan sesuatu itu, apapun itu. Kalau sudah baik, pertahankan, dan kalau ada kekurangannya, perbaiki supaya kedepannya bisa lebih baik. Itu adalah maqalah yang sangat penting untuk segala hal. Al-muhafadatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga sesuatu yang sudah baik sambil memperbaiki kekurangannya menuju yang lebih baik lagi. Jadi dari hadis ini simpel tapi maknanya dalam, bahwa Rasulullah menggambarkan orang beriman karakternya seperti lebah, yaitu tadi, pertama, hanya makan yang baik-baik saja. Kalau Islam yang beriman, halalan thayyibah, harus halal, harus thayyib. Kita nih kalau mau makan, kita harus tahu statusnya halal dan thayyibnya. Kalau nggak jelas, lebih baik jangan. Kalau nggak jelas, namanya subhat. Ya, subhat. Misalnya nih di kantor pagi-pagi kita datang, enak banget nih nasi uduk. Misalnya, ini nggak jelas nih punya siapa, betul nggak? Dan nggak ada informasi. Silakan, yang baru datang pagi-pagi nasi uduk tersedia, silakan dimakan, dinikmati. Misalnya halal, nggak ada yang ngasih tahu, silakan. Ini mah ada nasi uduk, nggak tahu punya siapa, kita makan aja. Subhat namanya. Kalau subhat mendekati haram, ya kan kebanyakan begitu.
Ada permen aja, permen yang cuman kecil, cuman permen, ambil masuk. Yang punya permenannya mana ya? Kagak tahu, bohong lagi dia. Udah ngambil yang lain, bohong. Ini bahaya. Jangan, orang beriman nggak boleh makan kecuali halal dan thayyib. Status halal ini sangat penting. Kenapa? Ada hadis yang lain yang agak-agak mencekam. Nabi bilang, siapa orang makan dari sesuatu yang haram, maka sama saja dia mencelupkan bara api neraka ke dalam tubuhnya. Ya, jangan sampai kita makan barang-barang yang haram. Jangan sampai. Jadi kalau kita makan, tahu dulu status halalnya. Kalau punya teman ya tanya dulu, ini punya ente? Iya. Ikhlas nggak? Anda minta, fadol, silakan. Kalau jangan, lebih baik jangan. Dibilang jangan, bodo amat. Wah, biasa begitu, dibilang jangan kita tetap makan. Haram tuh. Ya, hati-hati. Jadi apa yang kita konsumsi harus 2 syarat, halalan thayyiba, yang halal dan baik. Ya, baik. Barangkali kesimpulannya bahwa orang yang beriman kita harus mempunyai karakter yang spesial, sebagaimana yang Nabi umpamakan seperti lebah, makan hanya yang halal dan thayyib, kemudian keluar dari tubuh kita, ucapan kita, perbuatan kita, pikiran kita hendaklah yang baik-baik saja. Kemudian ketika kita berada di komunitas manapun, kita akan menjadi orang yang bermanfaat. Dan yang terakhir, jangan sampai kita menjadi orang yang perusak di tempat kita berada. Bahkan sebaliknya, haruslah kita menjadi orang pembaharu, orang yang berdakwah, orang yang mengajak amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Itulah 4 karakter orang yang beriman, yang diumpamakan seperti binatang yang bernama lebah. Dan binatang lebah ini bahasa Arabnya an-nahl, dan diabadikan di dalam Al-Quran. Ada surat yang namanya surat an-nahl, surat lebah. Tentunya tidak semata-mata kebetulan Allah mencantumkan nama surat an-nahl dalam Quran. Ternyata banyak hikmah yang bisa kita ambil dari binatang yang bernama lebah. Namun karena kondisi waktu yang terbatas, jadi hanya 4 karakter saja yang bisa kita ambil pada sore hari ini. Sekian barangkali dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Siddiq untuk penyampaiannya. Untuk sesi selanjutnya itu adalah tanya jawab, dan tanya jawab kami batasi untuk 4 pertanyaan, 2 online dan 2 offline. Mungkin untuk pertama akan kami berikan pertanyaan yang untuk offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, ingin bertanya. Iya. Yang pertama, apakah untuk menyampaikan suatu kebaikan itu harus seorang ulama atau ustadz? Ketika bukan ulama atau ustadz yang menyampaikan suatu kebaikan, ada yang menyampaikan atau tidak mendengarkan atau soalim segala macam, itu hukumnya bagaimana Ustaz? Ya. Yang kedua, orang beriman itu orang yang berilmu, yang punya ilmu. Kalau beriman tidak ada ilmu, tentunya nggak tentu arah, bahkan dan bisa salah. Nah, ketika kita tahu ilmunya, ini haram, ini dosa, ini boleh, ini tidak boleh, mencela tidak boleh segala macam, tapi kita tidak menjalankan. Ketika ada yang mengingatkan, kita tahu, kita bahkan jauh lebih pintar, tapi tidak menjalankan ilmu itu, malah berbuat yang dilarang itu, Ustaz. Itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Ya.
Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya sebelum pertanyaan yang kedua. Karena satu orang penanya ada dua pertanyaan. Ya, begitu ya Pak Mansur ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang pertama atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama adalah apakah untuk menyampaikan nasihat kebaikan itu harus ulama, harus ustadz, harus tokoh agama dan semisalnya? Apakah harus seperti itu ya? Kalau orang biasa bagaimana? Jawabannya adalah untuk dakwah, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, ya, itu bukan saja tugas daripada ulama, bukan saja tugas para ustadz, para kiai, para habaib, para tokoh agama, tapi semua umat punya kewajiban, hukumnya wajib malah. Jadi bukan yang ceramah mah biar ustadz aja, kita mah nggak usah. Semua wajib berdakwah. Setiap kita individu muslim wajib berdakwah. Cuman levelnya atau cara dakwahnya yang berbeda-beda. Kalau mungkin ustadz kiai seperti kumpul, dia memimpin, ada jamaahnya. Tapi berdakwah tidak harus seperti itu. Kita dengan teman, dengan keluarga kumpul-kumpul. Misalnya ada teman kita bicara tidak baik, membuka aib orang, kita bilang, kalau bahasa gaulnya, bro, nggak boleh gitu ente, masa buka buka aib orang lain, itu nggak boleh, sama aja kayak makan bangkai saudara sendiri, mau nggak? Oh masa? Iya nggak boleh, pokoknya itu ya. Dakwah. Jadi dakwah itu tidak harus di mimbar, tidak harus pakai gamis, sorban dan sebagainya, tidak. Semua umat Islam laki perempuan wajib hukumnya berdakwah. Ketika melihat kemungkaran kita cegah, ketika melihat kebaikan kita perintahkan, kita ajak bareng-bareng. Ini yang ada acara seperti ini dakwah semua. Yang menyiapkan sound dakwah, ya, yang nyiapin karpet dakwah, apalagi nyiapin kue, masya Allah. Ya, yang mengajak-ngajak di grup, ayo ingat ya pada asar ya, jangan lupa kita pengajian, itu dakwah. Walaupun bukan ustadz, tapi nilai daripada dakwahnya dapat. Jadi kalau dakwah ini diserahkan hanya tokoh agama saja, waduh berat. Dan memang bukan masalah beratnya, tapi setiap muslim wajib untuk berdakwah semampunya, kemampuannya ala kadar mampu, tapi harus ada usaha. Dalilnya mana Ustadz? Nabi Muhammad bersabda, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian umat Islam melihat kemungkaran, cegah kemungkaran itu dengan tangannya. Ya, kalau nggak bisa, fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau nggak bisa dengan tangan, pakai lisan, ucapan. Pakai tangan tuh maksudnya apa? Kekuasaan. Ya. Kalau ada kemungkaran, kemaksiatan, dia pejabat, dia cegah kemungkaran dengan jabatannya. Tanda tangan aja. Betul nggak? Ada yang tidak baik, SP atau kasih surat, tanda tangan. Lancar sudah. Ya. Itu kalau pejabat. Kalau punya lihat kemungkaran, dia pejabat, dia punya kekuasaan, tanda tangan, selesai itu, kemungkaran nggak ada. Betul. Tapi kalau ustadz saya bukan pejabat, gimana? Pabilisani, kalau Nabi, kata Nabi level kedua pakai ucapan, omongin, bicara dengan baik-baik. Ustadz saya udah ngomong tapi nggak didengar. Misalnya, kalau ada yang diajak bicara mau sadar, itu bagus, dakwahnya berhasil. Ya, dengan seperti ini dakwah lisan. Kalau nggak bisa juga nggak berubah. Nah, yang ketiga kata Nabi, wa illam yastati fa bi qalbih, maka dengan hati. Artinya gimana? Kita udah coba dengan ucapan, dengan segala macam, tapi masih nggak berubah, maksiat terus, berbuat tidak baik terus dalam urusan agama. Disuruh sholat nggak mau sholat, dikasih mau sholat yang bagus masih nggak sadar, dikasih SP masih juga begitu, dikasih makanan nggak mau juga.
Apa ya, apalagi ya, dikasih segalanya enggak, dinasihatin enggak berubah. Ya udah, minimal kita di hati kita enggak suka dengan perbuatan kemungkaran tersebut. Ya, kadang-kadang kan susah dirubah juga kemungkaran. Minimal orang beriman tidak ridho, tidak ikhlas dengan kemungkaran, kemaksiatan yang ada di depan mata. Ya, dirubah nggak bisa, minimal kita benci dengan kemungkaran tersebut. Wa huwa ad'aful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya, karena kalau dakwah itu nggak boleh dipaksa juga. Udah dinasehatin masih nggak berubah, jangan dipaksa. Kenapa? Hidayah datangnya dari Allah. Kita ustadz, kiai, mubalik, penceramah, siapapun umat Islam mengajak kebaikan, hanya mengajak. Adapun perubahan dalam orang-orang yang diajak, objeknya itu hubungannya hidayah Allah. Nabi Nuh alaihissalam diangkat seorang nabi, tapi anaknya pembangkang kafir, namanya Kan'an. Tuh, anak nabi aja nggak taat. Bayangin. Istrinya, ini ada suaminya taat, dapat hidayah, istrinya enggak. Nabi Nuh sama Nabi Lut, dua-duanya nabi, tapi istrinya kafir. Bayangin, nggak beriman sama Allah. Tuh, kalau bahasa sekarang nih istilahnya, suaminya ustadz, bininya hancur-hancuran. Ada nggak yang begitu? Kenceng banget adanya. Ada nggak? Ada. Ini berhubungan dengan hidayah. Ada lagi istrinya solehah, baik banget istrinya, bahkan ustazah, agamanya bagus. Lakinya hancur. Siapa? Al-Quran lihat. Fir'aun ngaku Tuhan. Siapa yang ngelawan nggak ngaku Tuhan, bunuh. Sadis Fir'aun. Tapi istri Fir'aun namanya Siti Asia, dia solehah. Bahkan Siti Asia orang beriman, wanita soleha yang dibangun istana di dalam surga. Tuh, suaminya Fir'aun laknatullah, dilaknat sama Allah. Istrinya soleha. Tuh, ada lagi bapaknya maksiat, anaknya soleh. Nabi Ibrahim soleh, tapi bapaknya namanya Azar, dia pembuat patung dan menyembah patung. Padahal anaknya Nabi Ibrahim Nabi Allah, utusan Allah. Nah, jadi Nabi aja untuk mengajak sekelilingnya bukan berhak, Nabi pasti bisa, karena semua hidayah Allah. Terakhir ya, ada keponakannya Nabi tapi pamannya kafir. Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad, Nabi, bahkan Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya, ya, pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul, Nabi kita Muhammad SAW. Tapi dia punya paman namanya Abu Lahab, betul? Pamannya Abu Lahab. Ada juga Abu Thalib. Ketika Abu Thalib mau meninggal, satu riwayat belum Islam. Abu Thalib begitu mau meninggal disuruh nyebut, kalau bahasa kita nyebut la ilaha illallah, sampai meninggalnya nggak sampai menyebutkan kalimat yang mulia itu, menangis. Nabi Muhammad nggak bisa menyelamatkan pamannya yang dicintainya untuk ngucapin la ilaha ya, supaya husnul khotimah. Sampai meninggal lewat, nggak sampai menyebut, nangis, turun ayat. Nah, ini namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Turun ayat dari Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kata Allah, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Sesungguhnya akulah yang memberikan hidayah kepada siapa yang aku kehendak. Nabi aja nggak bisa, apalagi selain Nabi. Ya, Ustadz, siapapun penceramah hanya mengajak. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Nabi mengatakan, inni bu'istu da'iyan wa muballighun. Aku diutus sebagai pengajak, aku diutus sebagai pendakwah, bukan untuk kamu kafir, Islam, langsung Islam. Enggak. Yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak Mansur jawaban saya. Yang kedua apa Pak Mansur?
Lupa. Lupa juga, Pak? Enggak, Oh enggak. kita tahu ilmunya, Oh iya. tapi tidak mengamalkan. Ya. Hukumnya bagaimana, Ustaz? Kita tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan. Nah, ini dia. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun." Ya. Kenapa kalian mengucapkan, mengajak tapi kalian enggak melakukan? Ayo salat, 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 tapi dianya enggak salat. Ayo berkata jujur, jangan bohong, dianya bohong. Mari kita tumpaskan korupsi, dianya korupsi. Betul ya? Orang-orang yang semacam itu di akhirat, ini lidahnya ya diikat di dalam api neraka dan dimasukkan dalam api yang sangat panas dan meleleh, menjerit sejadi-jadinya, lalu sakit, mati, jadi lagi, tersiksa lagi, dililit lagi kena air panas neraka, tersiksa, menjerit, mati, jadilah, begitu seterusnya. Ya, Al-Qur'an mengingatkan, lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan tapi tidak melakukannya? Sesungguhnya Allah sangat murka kepada orang yang mengajak kebaikan tapi dirinya enggak melakukan kebaikan. Termasuk penceramah kayak saya ini ngeri juga, harus bicara, harus dilakukan juga. Jadi bahkan ada ucapan al-afal khairun minal maqal, ya, atau al-afal khairul minal aqwal. Perbuatan bukti lebih baik daripada ucapan, ya. Allah hanya bicara saja tidak ada bukti, tidak ada artinya, tapi buktikan dengan bukti gitu. Jadi kembali lagi, kalau ada yang mengajak atau berilmu tapi tidak bisa melakukan, mempraktekannya, maka termasuk dosa besar. Ya, jadi ketika kita tahu sholat itu wajib, berarti kita sudah berilmu tuh. Nah, ketika sudah tahu sholat wajib, wajib kita untuk sholat. Ketika tidak sholat, dosa besar. Ya, berbeda dengan di pedalaman, misalnya di Kalimantan atau di Papua yang belum masuk dakwah Islam. Mereka nggak tahu Islam gimana, mereka nggak tahu sholat gimana, apalagi hukum sholat wajib nggak tahu. Mereka nggak sholat, nggak kena dosa. Kenapa? Karena belum sampai ajaran Islam. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, tapi kalau sudah tahu lalu tidak dilakukan, dosa besar. Siapapun. Seperti itu Pak Mansur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan ada 4 ciri orang beriman diambil dari sifatnya lebah gitu Ustaz. Iya. Tadi saya catat ada 2 lah yang menarik buat saya pribadi. Yang pertama, lebah itu hanya menghinggapi tempat-tempat yang baik-baik saja gitu Ustaz. Nah, ini saya pribadi ke masjid iya Ustaz gitu ya. Ke musola iya, nih ke majelis taklim iya, tapi kadang-kadang ke musola ke karaoke juga iya Ustaz. Iya. Nah, itu mungkin setahun 2 kali mah kira-kira gitu. Itu pun juga diajak sama Mas Ibnu. Kalau ada juga saya nggak berangkat. Boleh lah ajak saya juga. Nah, kira-kira bagaimana itu yang pertama. Yang kedua, karena kita belum tahu nih hukumnya karaoke gimana kalau tempat karaoke. Kalau kita sih pasti emang nggak ada minum-minum keras ya itu ya. Iya. Yang kedua adalah berteman yang mungkin kita yakin dari Mas Hafiz muter keliling gitu ini muka-muka ahli surga semua nih Ustadz nih. Amin. Ya kan? Ahli surga semua Ya, insyaallah. tapi mungkin teman saya nggak di sini doang nih Ustadz. Ada teman motor. Ya, tapi insya Allah sih saya nggak ikut-ikutan, mabuk itu nggak ikut-ikutan. Gitu. Kecuali mabuk angin ya Ustadz, itu mungkin beda lagi. Gitu. Nah kira-kira kita bagaimana? Karena tadi kan hanya tinggal di tempat-tempat yang baik dan hanya berteman dengan teman-teman yang baik. Padahal saya pribadi ya kadang-kadang ke karaoke ya misalnya gitu. Kemudian temannya juga kadang-kadang juga yang suka mabuk-mabukan juga, juga. Tapi nggak mungkin kita tinggalkan Ustadz karena itu juga salah satu bagian dari teman juga. Terima kasih. Baik, masalah teman maksudnya itu karaokean dulu ya. Karaokean itu kalau secara umum kita lihat kaidah usul fikihnya al-umur bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung tujuan dan niatnya. Kalau sekedar karaokean menghilangkan kepenatan, pusing kerja, kemudian refreshing, nyanyi-nyanyi lagu-lagu walaupun suaranya lumayan menggetarkan, ya itu nggak masalah. Kalau hanya seperti itu,
Tapi yang dimaksud haram itu ketika terjadi di situ ada kemaksiatan. Ya, misalnya minum minuman keras, laki perempuan berbaur, bahkan sampai maaf ya lebih dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan haram. Likul wasail, ya, setiap perantara menuju yang haram jadi haram. Tapi kalau yang tidak haram hanya sekedar karaoke, ya, hiburan biasa, itu hukumnya mubah. Sehingga setelah karaokean kita senang lagi, timbul semangat lagi dalam beraktivitas, itu nggak masalah. Jadi kita harus lihat dulu tempatnya itu menimbulkan kemaksiatan atau tidak, kemungkaran atau tidak. Ya, kalau masih nuansa mubah boleh-boleh saja. Tapi kalau nyanyi-nyanyi tahu-tahu ya datang si dia, kemudian entah kenapa gimana dan sebagainya, ya lihat dulu, ya, apakah di situ menimbulkan hal yang dilarang atau tidak. Kalau menimbulkan tidak dilarang nggak apa-apa, masuknya mubah. Tapi kalau yang menimbulkan sesuatu yang dilarang Allah, ya sudah, kenanya hukumnya haram. Jadi dilihat juga kondisinya di saat kita berada di komunitas tersebut. Kemudian yang teman itu maksudnya adalah kembali sama kaidahnya, yaitu kita berteman di mana di situ tidak ada keharaman. Pertemanan itu bisa terjalin silaturahim, ya, dan itu boleh-boleh saja selama memang kita berada di dalam jalur yang benar. Walaupun bergaul dengan yang nuansanya, kalau bagi saya grup motor ya itu mubah-mubah saja, tidak ada masalah. Tapi ada batasan ketika mau grup apapun, komunitas apapun, kalau sudah menjurus hal-hal yang dilarang maka menjadi haram. Tapi kalau masih hal yang biasa, mubah-mubah saja, itu dibolehkan karena Islam juga tidak kaku. Islam juga boleh motor-motoran. Bahkan saya kalau punya motor saya ikut grup motor, tapi nggak punya motor. Ya, jadi semuanya tergantung tujuan dan niat dan batasan-batasan. Apakah itu melanggar aturan Allah dalam hal kelakuan akhlak yang tidak baik? Kalau melanggar itu jadi tidak baik. Tapi kalau masih nuansa mubah, ya, hanya menyalurkan hobi dan memberikan ketenangan, kebahagiaan sehingga aktivitas tetap semangat, itu nggak masalah. Hukumnya apa Ustadz? Hukumnya mubah. Mubah itu artinya boleh-boleh saja, ya, tidak pahala, tidak dosa. Kalau mubah itu berada di tengah-tengah, ya. Kita liburan misalnya, Pak Ustadz, kalau liburan itu yang pahala itu apakah ke Bandung, apa ke Banten, apa Sukabumi? Ya mubah, mau kemana aja bebas. Ya mau pakai baju merah putih hukumnya apa? Mubah. Jadi ada hukum dalam fikih namanya mubah. Mubah itu tidak haram, tidak pahala. Ya boleh-boleh kita milih mau kemana atau warna apa dan sebagainya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Gitu kita masih bisa karaoke sama naik motor. Masih ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau tidak ada, akan saya bacakan satu pertanyaan yang online. Ini Assalamualaikum Ustadz, dari Korwil Banjarmasin, mengenai hal lain Ustadz, bagaimana caranya agar sholat khusyuk? Saya sudah berusaha sebelum sholat membaca tasawuf, lalu membaca surah An-Nas, namun pada saat sholat pikiran saya itu geram bayangan kemana-mana. Iya. Baik, pertanyaannya gimana Ustadz untuk menciptakan sholat yang khusyuk? Saya udah baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Udah yakin bacanya juga, tapi kok sholatnya masih aja sholat pikiran kemana-mana. Kan banyak yang begitu ya, banyak lagi sholat pikirannya ke dia, lagi sholat pikirannya ke yang lain ya pokoknya. Nah yang pertama ya usahanya sudah tadi kata ta'awuz, tapi masih belum berubah. Coba dicari solusi lain. Bisa jadi misalkan baca An-Nas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alladzi yuwaswisu fi, yang bikin was-was kepada hati manusia. Di surat An-Nas tuh untuk menghilangkan was-was, ya.
kita baca dengan serius. Ya, itu salah satu fungsinya adalah menghilangkan gangguan setan ketika kita lagi sholat. Yang ketiga adalah kita belajar apa? Memahami bacaan sholat. Kalau kita udah paham bacaan sholat, maka kita akan tersibuki dengan arti-arti bacaan sholat. Ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menjadi Allah yang Maha Besar. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan semesta. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih. Terus sampai Rabbighfirli warham, ya Allah ampuni saya, kasihanilah saya, maafkan saya. Itu kalau sudah paham artinya, maka pikiran tuh akan fokus kepada bacaan sholat. Karena arti husu, kalau sebut husu itu sangat sulit. Ya, sangat sulit kita benar-benar sholat, berada pada sholat, benar-benar kita dalam nuansa sholat, itu sangat sulit. Ya, itu derajat wali. Bahkan contohnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kalau sholat itu ketika Allahu Akbar udah nggak inget apa-apa kecuali bacaan sholatnya. Saking husuknya, meninggalnya Sayyidina Ali aja dibunuh lagi sholat. Ketika dibunuh, Sayyidina Ali tetap sholat, nggak kerasa sakit. Dibunuh, masukin pedang ke perutnya, itu nggak kerasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamid, Allah. Ketika Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum, baru terasa sakit, meninggal. Sayyidina Umar ibn Khattab kalau udah sholat, Allahu Akbar, husuknya minta ampun. Sampai apa? Ketika perang Sayyidina Umar bin Khattab, perang kena berpuluh-puluh busur panah dari lawan, dicabut sama bawahannya, teriak, Allah sakit. Ya udah Tuan Panglima, saya nggak tega. Udah begini aja, saya sholat. Ketika saya sholat, kau cabut busur panah yang ada di tubuh saya. Apapun yang terjadi cabut. Ini perintah. Siap dan wait. Sholat ya. Allah, sholat apa itu Ustaz? Sholat mutlak. Sholat mutlak itu sholat kapan saja ketika ingin bersyukur kepada Allah. Itu namanya sholat mutlak. Allahu Akbar, ya sholat. Nah, dicabut itu busur panah yang banyak. Sayyidina Umar ibn Khattab begitu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung ngelihat apa prajuritnya, bawahannya marah langsung. Kamu nggak taat sama komandan. Saya bilang tarik, cabut, mana buktinya? Soalnya saya nggak terasa sama sekali. Kata bawahannya, dan coba lihat badan komandan, udah nggak ada. Busurnya bersih. Ternyata Sayyidina Umar kalau udah sholat nggak kerasa apapun yang menyakiti badannya, sampai menyangka bawahannya nggak melakukan perintahnya. Padahal dicabut itu, tapi nggak terasa sakit. Karena level-level para wali kalau udah sholat itu udah nggak inget apa-apa, nggak kerasa apa-apa, hanya Allah dengan bacaan-bacaanku sholatnya. Kalau kita beda, Allahu Akbar, nyamuk gatel banget, ya elah di pantat, garuk lagi terus, betul nggak? Kita baru Allahu Akbar, nyamuk sedikit aja di kuping, berisik amat, garuk lagi di pipi, garuk lagi di bawah, waduh goyang-goyang, betul nggak? Beda kita mah. Udah lagi Allahu Akbar, oh iya tadi martabak simpan di mana martabak ya? Lagi sholat ingat martabak. Ada yang begitu ada, ya kita beda levelnya, ya. Jadi khusyuk minimal level khusyuk paling bawah itu kita ketika sholat kita hanya paham atau mengikuti bacaan sholat, udah tersibuki dengan bacaan sholat. Allahu Akbar, Rabbighfirli, Allah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana, minimal begitu, itu meningkatkan khusyuk. Jadi kalau kita nggak hafal bacaan sholat ya nanti kemana-mana pikiran. Makanya usahakan kita sholat paham artinya sehingga kita memahami yang kita baca. Mungkin seperti itu untuk meningkatkan kehusuan. Kalau seandainya Ustadz, saya kalau lagi sholat pikiran kemana-mana, kemudian kayak ada yang ngajak, ada suara bisikan, nah, kalau yang begitu urusannya lebih ke ruqyah, ya, ruqyah syariah. Khawatir ada jin, ada makhluk yang mengganggu dalam tubuhnya agar dia tidak khusyuk dalam sholat, apalagi mengganggunya secara ekstrim. Ya, kalau itu udah lebih lagi kepada proteksi diri kita, bukan hanya mandiri tapi dengan
ruqyah, dibersihkan badannya dari energi-energi negatif. Seperti itu. Baiklah, terima kasih kepada Ustadz telah menyampaikan materi-materinya. Semoga ini menjadikan amal jariah bagi Ustadz dan kami sebagai pendengar mampu melaksanakannya dan mengamalkannya dengan baik. Selanjutnya untuk doa penutup, mari kita bacakan bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya Ustaz, Ya. doa bersama dulu saya. Oh, doa, ya, siap. Saya ngikutin MC aja. Baik. Baik jamaah sekalian, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan acara taklim pada sore hari ini membawa berkah dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita dijadikan hamba Allah yang semakin hari meningkat dalam ilmu dan amalnya. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Ya Allah, manfaatkanlah ilmu-ilmu kami, ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, teruslah kami menjadi orang-orang yang berilmu dan berilmu yang manfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kumpulkan kami bersama orang-orang yang berilmu dan kumpulkan kami bersama orang-orang yang senantiasa mengingat Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian acara saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.